Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun ke-5 zaman Rehabeam, majulah Sisak raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kitab Tawarik dipenuhi dengan kisah kehidupan raja-raja Yehuda atau Israel. Ada yang sukses sampai akhir, ada yang tidak. Tapi kalau kita baca dan kita perhatikan, lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Salomo, sekalipun yang begitu cemerlang dan sukses luar biasa di awal dan pertengahan hidupnya, tapi gagal menyelesaikannya dengan baik. Mengapa? Kalau kita selidiki kitab Raja-Raja atau Tawarik, jawabannya cuma satu. Karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka tidak terus mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Mereka mulai berpaling dari Tuhan dan mulai menyembah atau mengikuti allah-allah lain. Kalau kita merenungkan kisah dari Raja Rehabeam dalam kitab 2 Tawarik pasal 12, kita akan menemukan hal yang serupa. Alkitab mengatakan, ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, ia mulai meninggalkan hukum Tuhan. Sebagai akibatnya, apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan Raja Sisak dari Mesir untuk memeranginya. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 12 ayat 2 mengatakan, tetapi pada tahun ke-5 zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Apa yang dialami Rehabeam akibat ketidaksetiaannya harus dibayar dengan harga yang mahal. Walaupun ia sempat bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena diperingati oleh Nabi Semaya, tapi tetap saja ia harus kehilangan beberapa kota Yehuda dan kehilangan barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumahnya. Semuanya dirampas musuh. Juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo ikut dirampas. Alkitab mengatakan Rehabeam berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Seorang raja lain bernama Asa, cucu dari Raja Rehabeam, Alkitab mencatat bahwa ia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan.
dalam 35 tahun pertama pemerintahannya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Dan karena hatinya yang tekun mencari Tuhan, ia mengalami banyak kemenangan dan keberhasilan dalam hidupnya. Suatu ketika, seorang Ethiopia bernama Serah datang dengan laskar yang sangat besar, berjumlah 1 juta orang dan 300 kereta, menyerbu Asa. Tapi karena Asa berseru dan mengandalkan Tuhan, walaupun pasukannya hanya berjumlah 300.000, ia berhasil memenangkan pertempuran itu dengan luar biasa dan menjarah banyak sekali barang-barang. Asa dan seluruh Yehuda bersukaria, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Tapi patut disayangkan, Asa berubah setia. Pada tahun ke-36 pemerintahannya, ia meminta pertolongan dan mengikat perjanjian dengan Raja Ben-Hadad dari Aram. Dan akhirnya Tuhan murka karena perbuatannya ini. Seorang nabi menegurnya, tapi ia pun tidak bertobat dari kesalahannya. Dan ia bahkan memenjarakan nabi tersebut dan mulai menganiaya beberapa orang dari rakyat. Akhirnya ia pun mengalami hal-hal yang tragis di akhir hidupnya. Ia menderita sakit yang parah pada kakinya. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib-tabib. Kalau kita merenungkan kisah kehidupan raja-raja Yehuda atau Israel ini, maka kita menemukan beberapa hal yang penting. Kemenangan atau keberhasilan hidup tidak tergantung pada berapa hebatnya atau kuatnya kita, tidak bergantung pada betapa pintarnya kita, dan juga tidak bergantung pada berapa kuatnya musuh kita, tetapi bergantung pada hubungan kita dengan Tuhan. Sekalipun musuh Yehuda lebih kecil, tapi kalau mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka pasti kalah. Tapi betapa besarnya musuh Yehuda kalau mereka andalkan Tuhan, mereka pasti menang. Kita harus lebih berhati-hati menjaga hati dan hidup kita, bukan di saat kita masih ada di bawah, tapi justru ketika kita mulai alami berbagai keberhasilan, kita harus lebih berjaga-jaga. Hati kita harus terus tertuju kepada Tuhan. Jangan ada berhala-berhala dalam hidup kita. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bukan awal yang bagus yang akan membawa kita berhasil sampai garis akhir, tapi bagaimana kita mengakhiri pertandingan, itu yang terpenting. Bila kita seorang pemimpin, kita perlu berjaga-jaga lebih lagi untuk terus setia dan tekun mencari Tuhan dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kejatuhan pemimpin akan membawa dampak yang besar yang dapat berakibat fatal bagi kehidupan banyak orang atau kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, marilah kita masing-masing menjaga hidup kita. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Dalam kitab Wahyu pasal 22 mengatakan, "Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan renungan pada malam hari ini, kisah para raja Yehuda mengajarkan bahwa keberhasilan sejati hanya dapat dicapai melalui kesetiaan dan ketekunan dalam mencari Tuhan. Bukan awal yang menentukan, tetapi bagaimana kita bisa mengakhiri perjalanan iman kita. Kejatuhan seringkali terjadi bukan saat kita lemah,
tetapi justru ketika kita merasa kuat dan mapan. Oleh sebab itu, marilah kita terus setia, rendah hati, dan menjaga hati kita tetap melekat kepada Tuhan sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, yang mengajari kami untuk tidak hanya memulai dengan baik, tetapi juga bisa mengakhiri hidup kami dengan setia kepada-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak tergoda oleh kenyamanan dan keberhasilan, namun tetap mencari wajah-Mu dengan segenap hati. Jauhkan kami dari keangkuhan dan penyimpangan, dan tuntunlah kami untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan, hingga Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya Tuhan dalam perlindungan-Mu, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.